biro ini memang dibutuhkan ya dalam hal mengkurasi event-event MICE ya, terus juga sebagai perwakilan dari Jakarta dalam mengadakan ataupun juga mengikuti bidding-bidding internasional untuk menggait event-event internasional untuk diadakan di Jakarta ya, terus juga dalam menghimpun database event-event internasional dalam 1 tahun. Banyak hal yang bisa kita eksplor dari situ. Halo Sobat MICE, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dengan Pak Gumilar Eka Laya selaku PLT Kadispar dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Sebabnya kita akan membahas tentang rencana DKI untuk mengeluarkan pergub tentang MICE yang saat ini masih digodok ya Pak Gum. Ya. Mungkin langsung aja kita langsung bertanya dengan Pak Gumilar, kira-kira isinya itu apa ya Pak? Dan urgensi mengapa nggak tiba-tiba juga ya Pak, ini mungkin prosesnya udah agak panjang ya Pak. Urgensinya apa Pak, sehingga DKI ingin mengeluarkan pergub MICE ini? Ya memang kalau dikatakan panjang juga nggak terlalu panjang. Jadi ini berangkat dari sekitar pertengahan tahun kemarin. Oke. Kita bincang-bincang dengan Bang Salman dari JTF. Kita sempat membahas bahwa Jakarta ini memang perlu mengembangkan sektor MICE. Karena sebagaimana kita tahu MICE itu suatu sektor yang bisa mengakselerasi pertumbuhan pariwisata secara cepat ya, dibandingkan dengan wisata leisure ya. Wisata MICE itu dari sisi jumlah turisnya ya, terus juga dari spending money-nya mereka jauh lebih besar ya dibandingkan dengan leisure tourism gitu kan. Nah, berangkat dari situ Jakarta dengan segala fasilitasnya, sarana dan prasarana ini sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah cukup lengkap ya untuk wisata MICE ini. Makanya kita merasa perlu adanya suatu regulasi ya yang disusun oleh Pemprov DKI berupa pergub dalam rangka untuk sebagai panduan ya untuk memayungi event-event ataupun aktivasi MICE itu sendiri ya, karena saat ini MICE Jakarta sudah cukup berkembang ya. Kita sebelum pandemi Ya Pak, ballroom di hotel-hotel ya, kita lihat event-event di JCC, J-Expo itu sudah ngantri untuk bikin event di sana. Tempat-tempat wisata ya itu juga sebagai pelengkap destinasi MICE juga berkembang cukup baik. Nah, ini akan jauh lebih baik lagi apabila kita bikin rules of the game-nya, ya kan, sehingga jelas arah dan tujuannya. Ya kan, kalau sekarang itu waktu itu secara parsial masing-masing industri mengembangkan MICE sendiri. Kalau misalkan kita bikin ada regulasinya, tentunya akan lebih indah lagi ke depan. Baik. Kira-kira apa saja tuh Pak yang akan membuat akselerasi industri MICE ini yang tertera di pergub ya, yang bisa membuat lebih cepat berlari Pak industri MICE ini? Iya, misalkan ya di dalam pergub MICE itu ya salah satunya kita akan membuat unit bisnis lah ya, bukan unit bisnis, kayak semacam lembaga lah ya, yang akan membantu Pemprov DKI dalam mengembangkan MICE. Jadi seperti Jakarta Exhibition Bureau seperti itu. Nah, ini yang akan mengelaborasi dan akan mengeskalasi pengembangan sektor MICE ini ya. Tentunya dulu kita pernah punya ya, Jakarta Convention Exhibition Bureau. Betul. Nah, itu saat ini kita akan coba dengan format yang agak berbeda tentunya, dan tentunya dengan didukung regulasi pergub tadi, ini akan lebih memperkuat lagi keberadaan dari Exhibition Bureau tersebut gitu ya. Tentunya nanti ke depannya
biro ini memang dibutuhkan ya dalam hal mengkurasi event-event MICE ya, terus juga sebagai perwakilan dari Jakarta dalam mengadakan ataupun juga mengikuti bidding-bidding internasional untuk menggait event-event internasional untuk diadakan di Jakarta ya, terus juga dalam menghimpun database event-event internasional dalam 1 tahun. Banyak hal yang bisa kita explore dari situ. Oke, gitu. Termasuk bidding, promosi, dan mungkin ada insentif juga ya Pak? Betul. Nanti insentif itu porsinya government biasanya, ya kan? Okay. Jadi yang mengeksekusinya operatornya itu dari exhibition bureau, ya, benefit ataupun juga benefit itu bisa dikeluarkan oleh Pemprov. Namanya itu lembaga itu akan balik lagi Pak seperti belum Jakarta Convention Exhibition Bureau, atau akan ada nama atau lembaga lain atau apa bentuknya ini masih Pak? Kalau di draft saya baca itu unit kerja bidang MICE kalau nggak salah ya. Nanti mungkin namanya itu masih to be discussed lah ya. Masih to be discussed. Tapi yang jelas yang ditaruh di situ profesional ya Pak, orang-orang profesional yang dari pelaku, dari stakeholder lah ya. Mungkin ada juga perwakilan dari dinas terkait ya. Ya, nanti di situ pasti dari para pelaku industri MICE itu sendiri ya, kalangan profesional. Dari akademisi juga akan terlibat di sana, ya kan, praktisi, ya, nanti dari government juga sebagai perwakilan akan ada di sana juga. Kan, jadi semua sektor yang memang stakeholder MICE itu berkumpul di situ, akan menyumbangkan pemikirannya, ide-ide kreatifnya dalam rangka pengembangan MICE Jakarta. Gitu. Nah Pak, yang sebelumnya itu kan bisa dibilang tanda kutip ya Pak, mungkin yang kurang maksimal gitu ya Pak, karena ada beberapa hal gitu ya. Nah, gimana untuk memastikan yang akan baru ini, yang lembaga yang namanya masih apa ya? Saya nyebutnya unit kerja bidang MICE lah gitu ya Pak. Iya. Ini bisa lebih efektif, bisa lebih efisien mempromosikan atau mengembangkan MICE sebagai apa ya? MICE Jakarta sebagai destinasi dunia gitu Pak. Ya tentu kita berharap demikian ya. Ya kita juga sudah punya referensi sebelumnya bagaimana mengelola unit bisnis bidang MICE ini gitu kan, unit kerja bidang MICE ini. Tentunya kita berharap pembentukan yang baru ini akan lebih sempurna lagi gitu. Ya tadi sebagaimana saya sebutkan, banyak hal yang bisa kita lakukan, dan juga dalam pergub itu sendiri juga kan kita masukkan benefit-benefit yang akan diberikan oleh Pemprov DKI apabila suatu event MICE itu diselenggarakan di Jakarta. Ya kan, banyak bisa city tour, free city tour, ataupun misalkan diskon pajak atau bantuan promosi, ya kan, bisa juga ya macam-macam lah, ya kan, welcome dinner misalkan gitu ya. Nanti tentunya pasti akan ada skema-skema, misalkan ada sekian ribu peserta yang datang akan seperti ini benefitnya, sekian ini akan seperti ini benefitnya. Kita akan bikin skema-skema seperti itu. Gitu. Nah untuk itu anggarannya dari mana Pak? Budgetnya dari mana Pak? Tentu kan kita juga nggak bisa mengandalkan semuanya dari Pemprov DKI, ya kan? Makanya dalam pergub MICE ini juga masalah pendanaan itu nantinya sangat fleksibel, artinya semua dari pihak swasta ya, sponsor ataupun dari tempat-tempat lain yang tidak mengikat tentunya ya, ataupun dari hibah dari Pemprov sendiri itu bisa dilakukan gitu, sehingga ini bisa bergerak lebih fleksibel lah. Karena budget untuk bidding misalkan ya Pak, itu kan nggak sedikit ya Pak. Pak Gumi juga mungkin tahu kan, dan itu juga belum tentu menang juga kan. Betul. Jadi memang ada challenge di situ ya, gimana supaya budget yang keluar itu nggak sia-sia juga. Ya pastinya seperti itu. Makanya kita juga nggak bisa mengandalkan sepenuhnya di Pemprov DKI ya. Para
IO atau PCO penyelenggara, tentunya kan mereka juga punya sumber-sumber pendanaan kan. Misalkan mereka sudah ingin mendatangkan ini ya kan untuk Sebuah event datang internasional sebagai, gitu ya. sebagai event internasional, pasti dia akan nanya dulu kan ke Pemprov gitu ya, apa yang bisa Pemprov berikan, A B C D E gitu ya. Oke, dengan skema ini kita berani untuk ikut bidding ke sana. Misalnya kayak gitu kan bisa. Itu memang ya learning by doing lah, nanti kita seperti apa skema-skemanya. Tapi saya yakin ini akan lebih baik. Targetnya kapan Pak rencana keluar? Rencana kalau ini semuanya berjalan dengan lancar, saat ini kan sedang dalam tahap finalisasi ya, finalisasi akhir. Insya Allah bulan depan mungkin sudah bisa proses di apa namanya di Pemprov DKI secara internal masuk draftnya. Gitu. Mungkin dari bulan-bulan Juni atau Juli awal sudah bisa keluar. Pak, dalam draft itu juga diatur terkait pendanaan ya Pak, misalkan jumlah nominalnya berapa sekian nggak Pak? Enggak ya? Oh enggak ya. Kita nggak nyebutin nominal di sana, soalnya nanti terlalu ngunci. Oke. Iya kan? Tapi kira-kira menurut kalkulasi Pak Gumi, dana dari Pemprov itu idealnya berapa ya Pak? Pasti kan ada channel lain ya Pak, nggak mungkin seluruhnya dari Pemprov kan. Iya. Kalau nggak salah kan kalau pariwisata itu untuk promosi aja gitu Pak, sekian persen ya, 2% kalau harus ya Pak, untuk promosi ya Pak. Nah mungkin bisa dengan skema gitu Pak, mungkin dari kontribusi industri mais di Jakarta gitu dikembalikan lagi ke pelaku dalam bentuk itu ya, sekian persentase gitu Pak. Iya, kalau kita mau ngomong ideal memang seperti itu kondisinya gitu ya. Cuman apalagi di tengah pandemi kayak gini ya, di mana anggaran Pemprov DKI ini kan sangat-sangat terkoreksi jauh banget ya kan, antara ya sektor pariwisata ini kan pajaknya benar-benar menurun drastis ya. Artinya pola-pola ideal tadi mungkin belum bisa diterapkan. Belum bisa ya? Belum bisa. Ya mudah-mudahan nanti apabila sudah mulai stabil ya kita bisa karena kan untuk hak budgeting itu tetap ada di DPRD. Nah, ini yang memang harus kita bisa meyakinkan dari DPRD bahwa seberapa pentingnya mais ini, dan kita harus bisa mengkalkulasi ya kan, dengan kita spending sekian, dengan kita mengeluarkan duit dari Pemprov DKI itu senilai sekian, benefit yang akan kita dapat itu harus jauh lebih besar daripada spendingnya, kan memang seperti itu hitung-hitungan bisnisnya kan. Iya, itu. Nah kalau itu bisa kita yakinkan dan itu terrealisir, saya rasa untuk kedepannya it's mean setiap lebih banyak kita memberikan biaya promosi, otomatis akan lebih besar hasilnya, ya kan. Mudah-mudahan itu makin setiap tahun akan bergulir makin besar. Gitu. Ya demikian obrolan singkat kita dengan Pak Gumilar. Semoga obrolan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi interview lainnya.